Gue pernah baca Ki, kalau kematian Tesla itu nggak wajar. Emang nggak wajarnya kenapa? Bukannya dia meninggal karena ada penyakit di pembuluh darahnya? Gue juga taunya awalnya gitu Ki. Dan waktu dia meninggal itu nggak ada otopsi. Lu pernah tahu Nikola Tesla nggak? Akhir-akhir ini video tentang konspirasi dia muncul terus tau di gue. Siapa yang nggak tahu nama Nikola Tesla coba? Namanya aja ikonik banget, bahkan sampai dijadiin brand dari mobil listrik. Dia ini the real bapaknya kelistrikan modern loh. Bahkan kejeniusannya ini tuh diakui sama Albert Einstein. Sampai banyak yang bilang kalau dia itu ilmuwan yang pemikirannya tuh sangat maju di zamannya. Tapi gue bingung deh, kenapa ya sampai dibilang terlalu maju untuk zamannya? Iya, jadi Tesla ini tuh orang yang menemukan sistem listrik arus bolak-balik atau AC. Nah, sistem itu yang akhirnya dipakai di rumah, di kantor, semuanya deh pokoknya. Tapi dulu tuh dia harus berselisih dulu sama Thomas Alva Edison. Lo tahu kan, si Thomas Edison ini yang dulu nyiptain lampu pijar sama bohlam. Si Edison ini tuh ngotot banget buat jualan sistem DC-nya. Sampai ada kampanye yang ngejelekin AC supaya si AC-nya itu nggak laku. Oh jadi dulu ternyata udah ada persaingan gitu ya? Gue kira ilmuwan-ilmuwan lain tuh collab gitu loh untuk perkembangan dunia. Tapi ya ujung-ujungnya tetap Tesla yang menang. Dan sukses nunjukin kehebatan AC di pameran dunia Chicago tahun 1893. Nah itu tuh momen yang bikin dia naik daun. Dan dia nggak cuma penemu AC doang kan? Ada juga kan kumparan Tesla yang terkenal banget. Kumparan Tesla itu yang dijadiin alat teknologi pondasi nirkabel, bahkan radio. Sebenarnya tuh dia penemu radio yang asli, bukan Marconi. Gue taunya Marconi dah. Yang dapat penghargaan Nobel juga Marconi kan? Tesla tuh sebenarnya udah ngajuin paten dari tahun 1897, tapi baru diakuin sama Mahkamah Agung Amerika Serikat itu di tahun 1943, tepat beberapa bulan setelah dia meninggal. Gila gak? Jadi ya kayak selama dia hidup tuh dicuekin aja, baru diakuin pas dia udah gak ada. Aneh banget ya. Aneh kan? Nah dia juga nih yang nemuin remote control pertama di dunia buat ngendaliin perahu kecil pakai gelombang radio. Itu tuh cikal bakalnya drone sekarang. Dia juga bikin versi awal lampu neon dan lampu fluorescence. Dia juga yang bikin pembangkit listrik tenaga air di air terjun Niagara. Jadi nggak main-main El. Hidup lo sekarang tuh juga bisa nyala karena ada dia. Oh jadi harusnya kita semua utang budi ya sama Nikola Tesla. Bener banget. Tapi sayangnya dia juga punya banyak musuh. Salah satunya itu ya si Edison sendiri. Dan lo tahu ide Tesla apa yang paling gila? Apaan emang? Dia bikin konsep death ray, senjata radiasi atau partikel yang katanya bisa hancurin pesawat dari jauh. Jeniusnya dia nggak berhenti sampai situ aja El. Bahkan dia tuh sempat bikin proyek namanya Warden Cliff, yaitu menara buat ngirim listrik dan informasi tanpa kabel ke seluruh dunia. Ya biar semua orang tuh dapat listrik gratis. Bayangin loh listrik ke seluruh dunia dan gratis. Pantes aja dia banyak musuh dan banyak yang gak disukain. Orang ide gila kayak gitu aja gak mau diduitin coba. Bahkan investor Warden Cliff aja, JP Morgan langsung narik dana karena dia berpikir ya nggak ada untungnya buat kapitalis kalau listrik tuh ya dibagi gratis. Jadi ya mereka mau cari untungnya dari Tesla aja. Oh jadi Tesla ini bukan cuma jenius ya, tapi idealis juga. Nah iya, dan itu yang bikin dia jadi musuh banyak orang. Pantes aja. Gue pernah baca Ki, kalau kematian Tesla itu nggak wajar. Emang nggak wajarnya kenapa? Bukannya dia meninggal karena ada penyakit di pembuluh darahnya? Gue juga taunya awalnya gitu Ki, tapi ternyata banyak yang berpikiran beda loh. Dia banyak yang nggak suka, banyak yang musuhin, dan ya mungkin mereka yang nggak suka itu berusaha dapetin apa yang Tesla punya untuk keuntungan pribadi mereka. Dan waktu dia meninggal itu nggak ada otopsi. Nah ini yang nimbulin kecurigaan kalau ada sesuatu di balik kematiannya. Tapi itu nggak patut buat dicurigain nggak sih? Bukan cuma itu aja Ki, waktu itu Tesla udah bokeh banget karena investor udah pada narik semua uangnya kan. Alhasil dia jadi tinggal sendirian, pindah-pindah hotel. Sampai di satu malam dia ketabrak taksi. Dia cedera parah, tulang rusuknya patah, dan punggungnya cedera. Dan 2 hari kemudian dia ditemukan meninggal di salah satu hotel di New York. Kalau kata dokter sih dia kena trombosis koroner. Masalahnya kan dia orang yang terkenal ya. Masa nggak diotopsi? Apalagi kalau kematiannya itu sampai kayak ditutup-tutupin gitu ya. Karena biasanya kalau orang penting mati secara mendadak itu ya kayak langsung dicari tahu aja gak sih? Dan lo tahu apa yang lebih gila? FBI langsung menyita semua dokumen dan catatannya setelah dia meninggal. Padahal itu proyek-proyek yang sangat brilian. Ada teknologi nirkabel, senjata energi, dan lain-lain. Pasti semua catatan-catatan pentingnya ada di situ gak sih? Semua catatan penelitian sama eksperimennya dia. Kalau emang gak ada apa-apa ya harusnya itu catatan gak nyampe ditan sama FBI gak sih? Lagian juga kalau mereka mau kan bisa aja tuh penemuannya dikasih ke ilmuwan lain buat ya direalisasiin aja gitu loh. Nah mulai nyambung kan. Terus ngerinya ada teori yang bilang kalau Nikola Tesla ini dibunuh sama pemerintah Amerika Serikat karena penemuan-penemuannya yang sangat dianggap berbahaya. Contohnya si death ray tadi. Wah gila banget, kalau sampai jatuh ke tangan yang salah itu sih pasti berbahaya itu. Makanya ada juga teori yang bilang kalau Nikola Tesla ini dibunuh sama agen rahasia dari negara lain. Soalnya negara-negara besar tuh ngincer teknologinya dia banget. Alhasil banyak dokumen Tesla yang hilang yang diduga itu dicuri untuk kebutuhan perang. Kalau nggak dibunuh pemerintah, ya dibungkam sama mata-mata.
Apalagi waktu itu Tesla tuh banyak yang gak suka, pada iri, dan mereka ya kayak berusaha manfaatin penemuannya Tesla aja gitu loh. Masuk akal sih kalau dibilang kematiannya itu mencurigakan. Ada yang lebih gelap lagi nih Ki. Katanya Nikola Tesla itu mati bunuh diri karena depresi, proyek-proyeknya gagal, dan gak ada yang percaya lagi sama dia. Tapi teori yang paling liar nih, katanya Nikola Tesla dibunuh sama makhluk luar angkasa. Dibunuh sama alien gitu? Katanya itu Tesla pernah ngaku kalau dia dapat sinyal dari Mars. Dia percaya ada kehidupan lain. Dan katanya alien gak mau manusia pakai teknologi yang melampaui zaman. Jadi mereka yang membungkam Tesla. Gila sih ini, tapi kalau dilihat dari semua teori-teori tadi, kayaknya semuanya tuh punya celah logika ya. Gak ada yang bisa dibuktiin, tapi juga gak bisa disangkal mentah-mentah. Apalagi sampai sekarang gak ada yang tahu isi catatan asli Tesla tuh kayak gimana. Banyak yang percaya itu disembunyiin sama pemerintah Amerika Serikat. Bahkan ada yang bilang kalau teknologi HARP yang bisa ngontrol cuaca itu terinspirasi dari idenya Nikola Tesla. Jadi Tesla ya bisa aja lebih dari sekedar ilmuwan. Dia tuh pionir tapi juga korban dari zamannya. Kayak jenius yang terlalu cepat lahir sampai dunia belum siap menerima dirinya. Dan mungkin emang dunia belum boleh tahu apa yang dia temuin. Wah, lu jadi bikin gue mikir nih, jangan-jangan sampai sekarang ada teknologinya Tesla yang diumpetin loh. Dan mungkin selama catatan itu masih ditutup rapat-rapat, kita nggak akan pernah tahu apa yang sebenarnya Tesla sembunyiin dari dunia. Dan gue jadi inget salah satu quotes-nya Tesla yang bunyinya kayak gini. Saya tidak peduli mereka mencuri ide saya, tapi saya peduli bahwa mereka tidak memiliki ide mereka sendiri.